Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadita Febriani dengan NIM 1815401094 dari kelas reguler 2 tingkat 2 dengan jurusan D3 Kebidanan Tanjung Karang. Baik, untuk teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan tentang kehamilan ektopik terganggu atau yang biasa disingkat dengan KET. Dan untuk kehamilan ektopik terganggu ini, ada pengertian, etiologi, tanda dan gejala, diagnosis, pengobatan, serta pencegahan. Baik, yang pertama kita mulai dari pengertian terlebih dahulu, di mana kehamilan ektopik adalah hamil di luar kandungan atau rahim, yaitu di mana hasil konsepsi berimplantasi di luar endometrium rahim. Dan untuk kehamilan ektopik terganggu atau KET adalah kehamilan ektopik yang terganggu yang dapat menyebabkan terjadinya abortus atau pecah dan membahayakan bagi wanita yang mengalaminya. Itu menurut Pranoto, Ibnu, dan kawan-kawan 2013 pada halaman 100. Kondisi ini menyebabkan perdarahan dari vagina dan nyeri hebat di panggul atau perut bawah. Kehamilan ektopik ini harus segera ditangani karena dapat berbahaya dan janin juga tidak akan berkembang dengan normal. Selanjutnya, etiologi atau penyebab dari kehamilan ektopik terganggu. Ada 3, yaitu faktor uterus, faktor tuba, dan faktor opum. Faktor uterus sendiri terdiri dari tumor yang menekan tuba, dan juga adanya hipoplastis yang menyebabkan lumen tuba sempit dan berlekuk-lekuk. Kemudian untuk faktor tuba, yaitu tuba sempit, panjang, dan berlekuk-lekuk, gangguan fungsi rambut getar atau silia pada tuba, operasi dan sterilisasi tuba yang tidak sempurna, endometriosis tuba, struktur tuba, dan juga tumor lain yang menekan tuba. Hal ini menurut Pranoto, Ibnu, dan kawan-kawan tahun 2013 pada halaman 101. Dan untuk faktor opum, terdiri dari migrasi eksternal dari opum, yaitu perjalanan opum dari ovarium kanan ke tuba kiri atau sebaliknya, sehingga hal ini dapat memperpanjang perjalanan telur yang sudah dibuahi ke uterus. Kemudian ada perlekatan membran granulosa dan juga yang terakhir migrasi internal opum. Selanjutnya, tanda dan gejala dari kehamilan ektopik terganggu. Kehamilan ektopik cenderung tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Tanda awal kehamilan ektopik mirip dengan kehamilan biasa, seperti mual, payudara mengeras, dan menstruasi terhenti. Sedangkan pada tahap lanjut ada beberapa gejala yang sering dirasakan penderita kehamilan ektopik, yaitu nyeri panggul dan perdarahan dari vagina. Perdarahan disebabkan karena jaringan tuba yang meluru atau infeksi sehingga mengeluarkan darah. Gejala-gejala tersebut akan terasa semakin parah seiring waktu. Umumnya kondisi ini bisa menimbulkan nyeri pada perut dan ingin buang air besar terus-menerus. Selanjutnya yaitu diagnosis pada kehamilan ektopik terganggu. Ada 3, yaitu pemeriksaan panggul, USG, dan juga melalui tes darah. Untuk pemeriksaan panggul sendiri, dokter dapat mendiagnosis adanya gumpalan atau pertumbuhan abnormal pada tuba Fallopi. Ini karena pertumbuhan massa abnormal tersebut bisa menjadi tanda bahwa Anda mengalami kehamilan ektopik. Tes pemeriksaan panggul juga dilakukan untuk memeriksa ukuran rahim. Pada kehamilan normal, ukuran rahim akan membesar, sementara pada kondisi hamil di luar kandungan, ukuran rahim tidak membesar. Selanjutnya melalui USG, ultrasonografi atau biasa disingkat sebagai tes USG dapat melihat kondisi rahim dan tuba Fallopi. Selain melihat kondisi kehamilan, tes USG juga efektif mendeteksi masalah kesehatan lain termasuk kehamilan ektopik di tahap awal. Kemudian yang selanjutnya yaitu melalui tes darah. Tes darah sendiri untuk memeriksa kadar hormon. Pada tanda-tanda kehamilan normal, pada darah ibu umumnya ditemukan hormon human chorionic gonadotropin atau HCG. Hormon ini akan meningkat setiap harinya. Apabila tidak ditemukan atau pada hormon HCG terdapat kelainan, maka bisa menandakan bahwa ibu mengalami kehamilan ektopik atau juga keguguran. Selanjutnya yaitu pengobatan atau penanganan kehamilan ektopik terganggu. Ada beberapa pilihan pengobatan yang dapat dilakukan untuk menangani kehamilan ektopik, antara lain suntik methotrexate, operasi laparoskopi, dan juga operasi laparotomi. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu suntik methotrexate.
Kehamilan ektopik tahap awal dapat diatasi dengan suntik ini. Obat ini akan menghentikan pertumbuhan sel ektopik, sekaligus menghancurkan sel yang sudah terbentuk. Setelah pemberian suntikan, dokter akan memantau kadar hormon HCG dalam darah tiap 2-3 hari, sampai kadarnya menurun. Menurunnya kadar HCG menandakan kehamilan sudah tidak lagi berkembang. Kemudian selanjutnya melalui operasi laparoskopi. Pilihan ini untuk mengatasi kehamilan ektopik dengan operasi lubang kunci atau laparoskopi. Melalui prosedur ini, dokter kandungan akan mengangkat jaringan ektopik dan bagian tuba Fallopi tempat jaringan ektopik menempel. Namun, bila memungkinkan bagian tuba Fallopi tersebut cukup diperbaiki tanpa harus diangkat. Kemudian yaitu operasi laparotomi. Untuk menangani pasien yang mengalami perdarahan berat akibat kehamilan ektopik, dokter kandungan akan melakukan tindakan darurat berupa laparotomi. Dalam hal ini, dokter akan membuat sayatan besar di perut sebagai jalan untuk mengangkat jaringan ektopik dan tuba Fallopi yang pecah. Dan yang terakhir yaitu pencegahan kehamilan ektopik terganggu. Untuk hal ini mungkin tidak terlalu berpengaruh besar. Setidaknya resiko untuk mengalami kondisi kehamilan ektopik terganggu ini dapat diturunkan. Ada sejumlah cara yang bisa dilakukan, diantaranya hindari perilaku seks yang beresiko, misalnya bergonta-ganti pasangan seks dengan tidak menggunakan kondom. Kemudian hindari juga merokok sejak sebelum hamil. Ibu hamil juga dianjurkan untuk melakukan tes darah dan USG rutin. Selain untuk memantau perkembangan kehamilan, pemeriksaan rutin dapat mendeteksi kehamilan ektopik lebih awal, sehingga bisa segera ditangani. Baiklah, inilah penjelasan saya tentang kehamilan ektopik terganggu. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.